Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang silabus dan RPP. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kedua, langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kelima, menentukan jenis penilaian. Keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Yang ketiga, manfaat silabus. Pertama, silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Kedua, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Ketiga, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. 4. Isi silabus meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran. Kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Ketiga, kompetensi inti. Keempat, kompetensi dasar. Kelima, tema khusus SD, MI, SDLB, dan paket A. Keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, pembelajaran. Kedelapan, penilaian. Kesembilan, alokasi waktu. Dan yang kesepuluh, sumber belajar. 5. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Keempat, konsistensi. Kelima, kecukupan. Keenam, aktual dan kontekstual. Ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan, menyeluruh. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama, pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. Dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus, ruang lingkup rencana pembelajaran paling luas mencangkup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Secara definisi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai. Yang kedua, tujuan dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan RPP yang pertama, mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Lalu, fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran, agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Ketiga,
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberi kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Yang keempat, langkah-langkah menyusun RPP menurut Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Yang kesepuluh, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang ke-11, 5. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Menurut Trianto, secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. 6. Prinsip penyusunan RPP. 1. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Keempat, berpusat pada peserta didik. Kelima, berbasis konteks. Keenam, berorientasi kekinian. Ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Perbedaan silabus dan RPP. Silabus perencanaan dalam satu semester. Langkah-langkah kegiatan belum rinci, tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan RPP, perencanaan dalam satu KD, bab, atau satu kali pertemuan. Langkah kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Terdapat langkah-langkah pembelajaran. Baik, itulah penyampaian dari saya tentang silabus dan RPP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.